Gedung flat ini terletak di Bedok South Road, Singapura. Di sana tinggal keluarga Tan. Sang ayah, Tan Tian Chai, berusia 66 tahun. Dia seorang sopir Grab dan istrinya seorang guru les privat. Di flat itu, pasangan Tan tinggal dengan Desiree Tan Chia Ping, anak perempuan mereka yang sudah dewasa berusia 35 tahun. Mungkin orang akan bertanya-tanya, mengapa Desiree yang sudah dewasa masih juga tinggal dengan orang tuanya? Apakah dia bekerja dan punya penghasilan sendiri? Desiree sebenarnya punya pendidikan memadai. Dia lulusan universitas tahun 2006. Tapi beberapa kali dia coba bekerja, tidak pernah bertahan di satu tempat. Hingga akhirnya pada 2012, Desiree mengalami suatu kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Saat itu dia berusia 29 tahun. Dia pingsan ketika berada di stasiun MRT dan segera dibawa ke rumah sakit Changi atau Changi General Hospital. Di sana, Desiree didiagnosa menderita serangan panik disertai agorafobia dan hipokondria. Agorafobia merupakan gangguan kecemasan berlebihan pada tempat atau situasi yang bisa menimbulkan rasa panik, malu, dan tidak berdaya. Gangguan itu bisa muncul ketika seseorang berada di tempat umum, di tengah keramaian, atau di ruangan tertutup. Sedangkan hipokondria adalah seseorang yang cemas berlebihan, berpikir dirinya menderita penyakit parah, meskipun kondisi itu sebenarnya tidak nyata. Sejak terjadinya serangan panik itu, Desiree semakin cemas setiap meninggalkan rumah seorang diri. Dia khawatir kejadian serupa menimpanya lagi. Akibatnya dia sangat bergantung kepada orang tuanya dan pacarnya setiap kali akan bepergian. Atas izin orang tua Desiree, sang pacar pun pindah tinggal di flat mereka. Hal itu untuk memudahkan dirinya membantu Desiree. Sayangnya kondisi dan sikap Desiree bukannya bertambah baik, malah semakin sulit. Akibat kondisi cemas yang dideritanya, Desiree selalu gelisah dan menuntut segala macam pada pacar dan orang tuanya. Misalnya, jika dia melihat ada sesuatu yang kotor, dia akan minta orang tuanya untuk segera membersihkannya berulang kali sampai dirinya merasa puas. Jika orang tua atau pacarnya memesan makanan yang salah, Desiree akan minta mereka kembali ke toko untuk membeli makanan yang sesuai dengan keinginannya. Jika tidak, dia akan marah dan mengomel tanpa henti. Kondisi dan sikap Desiree membuat orang tuanya letih, juga tertekan. Tapi sepertinya mereka juga tidak mau bersikap keras dan tegas pada Desiree, mungkin karena terlalu sayang atau mungkin karena prihatin terhadap kondisi mental yang diderita sang anak. Sang ayah Tan yang setiap hari bekerja sebagai sopir Grab seringkali harus meninggalkan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan Desiree yang harus diantar dan ditemani kemana-mana. Demi sang anak, Tan akhirnya rela mengeluarkan uang lagi untuk membeli mobil bekas guna memudahkan sang pacar membawa Desiree keluar rumah. Namun meski semua kebutuhannya berusaha dipenuhi orang tuanya, Desiree tetap saja suka marah-marah. Bahkan hal-hal kecil pun tak luput dari omelannya. Pada tahun 2017, Desiree mengatakan kepada orang tuanya dia ingin mengajukan BTO atau Build to Order Flat dengan pacarnya. Flat ini belum dibangun dan harus dipesan terlebih dulu. Jika nanti pemesan dan dananya telah terkumpul, barulah flat tersebut dibangun. Sehubungan dengan hal itu, Desiree minta bantuan uang kepada orang tuanya agar dapat ikut program BTO itu. Tapi orang tuanya berkata, "Kami tidak punya uang." Desiree memaksa, "Pinjam dong dari saudara kita." Orang tua Desiree menuruti permintaan itu. Mereka khawatir jika tidak diikuti, Desiree akan tantrum berkepanjangan. Mereka pun mengatakan kepada anak laki-laki mereka yang sudah bekerja agar mengembalikan uang pendidikannya selama ini sebesar $50.000 Singapura. Uang itu kemudian diberikan kepada Desiree. Tapi ternyata masih kurang dan terpaksa Tan sang ayah meminjam lagi uang sebesar $10.000 dari saudara laki-lakinya. Jadi total Desiree mendapatkan dana sebesar $60.000 dari orang tuanya untuk pembelian flat. Desiree juga menuntut pada orang tuanya agar dirinya dijadikan pewaris tunggal dana pensiun mereka. Ketika suatu hari dia mengetahui ternyata dirinya bukan pewaris tunggal dana pensiun sang ibu, Desiree murka.
Kedua orang tuanya ketakutan. Sang ibu segera minta maaf pada Desiree dan buru-buru menjadikan anaknya itu sebagai pewaris tunggal dana pensiunnya. Pada pertengahan 2018, perilaku Desiree bertambah buruk. Kritik, omelan, dan amarahnya kepada orang tuanya tidak pernah berhenti. Dan kali ini lebih buruk sebab dia mulai berani melontarkan kata-kata kotor. Komplainnya tidak pernah berhenti. Dia mulai mengomel tentang asap rokok di flat mereka yang berasal dari tetangga. Desiree uring-uringan setiap mencium asap itu. Dia minta orang tuanya menegur tetangga mereka agar jangan merokok. Wanita itu juga minta orang tuanya mengipasi ruangan flat dan membeli kipas angin yang kuat agar flat mereka bebas dari asap. Tan dan istrinya patuh. Mereka jalankan semua perintah sang anak. Mereka juga tidak lupa minta maaf berkali-kali jika tidak bisa memuaskan keinginan Desiree. Bahkan suatu saat ketika Desiree marah, sang ibu minta sang ayah menampar dirinya untuk menyenangkan hati Desiree. Tampaknya asap rokok menjadi gangguan utama bagi Desiree. Sikapnya semakin tidak terkendali sehingga tidak ada pilihan lain. Sang ayah Tan pun membawanya ke Changi General Hospital untuk berobat. Wanita itu pun diopname dan didiagnosa menderita gangguan kecemasan yang tidak bisa ditentukan. Tapi Desiree menolak pengobatan karena khawatir dirinya akan mengalami ketergantungan. Setelah dirawat 5 hari di rumah sakit, Desiree diperbolehkan pulang. Untuk sementara guna menghindari asap yang entah benar atau hanya ilusi saja, Desiree pun tinggal di rumah bibinya. Selama tinggal dengan bibinya, Desiree tetap merongrong orang tuanya dengan berbagai permintaan uang. Ayah harus kerja serajin mungkin jadi supir Grab supaya uang kita bertambah banyak. Begitu desaknya pada Tan sang ayah. Tan yang paling merasakan dampak perilaku Desiree, sebab sang ibu sudah lepas tangan karena tidak sanggup lagi menghadapi putrinya. Sudahlah seharian letih bekerja sebagai sopir Grab, harus pula menerima omelan dan menghadapi putrinya yang uring-uringan. Semakin hari tubuh Tan Tian Chai bertambah kurus. Pada 19 November 2018, Desiree yang tinggal di rumah bibinya di kawasan Bukit Panjang akan kembali pulang ke flat orang tuanya. Pukul 7 pagi, Desiree menelpon Tan. "Ayah, jemput aku di rumah bibi. Setelah itu antarkan aku makan siang ke mall." Seperti biasa, sang ayah menuruti. Sebelum tengah hari, Tan sampai di Bukit Panjang, tapi belum apa-apa semprotan yang diterimanya. Desiree marah-marah. "Kenapa terlambat? Aku sudah menunggu dari tadi. Dasar orang tua tidak becus." Tan terdiam. Hatinya sakit mendengar dirinya dikatakan tidak becus. Padahal selama ini dia selalu berusaha menyenangkan hati sang anak. Namun pria itu menahan diri dan berkata, "Maafkan ayah terlambat." Tan lalu mengantar Desiree ke mall untuk makan siang sesuai dengan permintaan sang anak. Di sana selagi mereka berdua makan, Desiree tidak henti mengomel dan menyemburkan kekesalannya kepada ayahnya yang terlambat menjemputnya. Saat itu, Desiree mengacungkan garpu yang dipegangnya dan mengatakan pada ayahnya, "Rasanya aku ingin bunuh kau dengan garpu ini." Tan terperanjat. Dia sungguh ketakutan. Dia yakin Desiree bisa nekat. Buru-buru sang ayah minta maaf berkali-kali, berharap kemarahan Desiree akan reda dengan permohonan maafnya. Selama perjalanan pulang, Desiree tidak bisa diam. Dia marah dan memaki sang ayah. Ketika tiba di flat mereka di Bedok South Road, Desiree bergegas ke dapur. Astaga, Tan ketakutan. Apa yang akan dilakukan Desiree padanya? Saking ketakutan, Tan segera berlari ke kamarnya dan mengambil sepotong besi. Dia bersiap-siap, berjaga-jaga jika sewaktu-waktu anaknya akan menyerangnya. Perlahan pria itu melangkah ke arah dapur dengan sepotong besi di tangan. Di dapur, dia melihat Desiree dengan wajah aneh mengacungkan sebilah pisau ke arahnya. Tan yang ketakutan gelap mata. Dia langsung memukul Desiree dengan besi sekuatnya. Wanita itu roboh. Belum cukup, Tan mencekiknya hingga Desiree berhenti bernafas. Saat sadar putrinya tidak lagi bergerak, Tan shock. Buru-buru dia menelpon polisi. Bahkan sampai 2 kali dia menghubungi polisi dan mengatakan dirinya telah melakukan perbuatan mengerikan. Polisi tiba di TKP dan segera meringkus Tan Tian Chai. Pria itu ditahan di Changi Complex Medical Center.
Di sana dia diperiksa dan didiagnosa menderita depresi yang cukup parah. Hal itu menyebabkan pria itu kehilangan akal sehat sehingga nekat melenyapkan putrinya. Tan juga didiagnosa mengalami stres yang dialami caregiver atau perawat. Selama ini bertahun-tahun dia telah merawat sang anak Desiree, memenuhi kebutuhannya dan menuruti segala keinginannya. Akibatnya sejak pertengahan tahun 2018, Tan mengalami insomnia. Berat badannya menyusut terus. Para tetangga melihat dirinya semakin kurus, pendiam, dan murung. Di pengadilan, seluruh simpati tertuju pada sang ayah, Tan Tian Chai. Dia dianggap melakukan aksinya akibat tekanan mental karena selama ini merawat sang anak Desiree. Jaksa penuntut umum mengatakan sebelumnya Tan tidak punya catatan kriminal. Jaksa penuntut umum menganggap ini adalah sebuah contoh kisah tragis dalam keluarga dan menuntut 3 tahun penjara bagi Tan. Pada akhirnya hakim memutuskan Tan divonis hukuman 2 tahun 9 bulan penjara. Dia tidak dikenakan hukuman pukulan rotan karena usianya di atas 50 tahun. Sejak kejadian naas itu, menurut para tetangga, sang ibu dan pacar Desiree pindah dari flat itu. Sementara itu sang ayah Tan tidak lama di penjara. Pada 12 Oktober 2020, dia kembali menghirup udara bebas. Kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Mengapa Tan dan sang istri membiarkan Desiree bersikap seperti itu sehingga berdampak buruk pada psikis dan fisik mereka? Alasan sesungguhnya hanya merekalah yang tahu. Mungkin mereka memang kelewat sayang pada Desiree yang sudah berusia 35 tahun itu, atau kasihan pada sang anak yang memiliki gangguan kecemasan. Dalam mendidik anak, orang tua memiliki caranya masing-masing. Menurut situs cnbc.com, ada 4 tipe parenting. Pertama, ortu otoriter, biasanya menerapkan semuanya dengan caranya sendiri, menetapkan aturan dan menerapkan hukuman tanpa kompromi. Kedua, ortu yang lepas tangan, tidak peduli pada kebutuhan dan keberadaan sang anak. Ketiga, ortu berwibawa, menetapkan aturan dan ekspektasi jelas, menyelesaikan masalah dengan melibatkan anak, serta berkomunikasi secara terbuka dengan sang anak. Keempat, ortu yang permisif alias suka-suka, semuanya terserah anak. Biasanya, ortu tipe ini akan menuruti segala permintaan anak dan jarang menetapkan aturan. Ortu seperti ini biasanya selalu menuruti keinginan sang anak, tujuannya untuk menghindari konflik. Bagaimana tanggapan kalian dengan kasus ganjil ini? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.